Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya bersama saya Ayu Srius Niar, seorang ahli gizi dan nutrisionis terpercaya. Saya akan kembali mengulas dan membicarakan terkait pertanyaan-pertanyaan dari klien saya nih. Nah, kali ini adalah pertanyaan yang sangat menarik terkait diet. Nah, kalian pasti penasaran kan diet apa yang akan dibahas? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di next video selanjutnya. Halo, saya ingin bertanya bagaimana kaitan diet keto dengan penurunan berat badan, karena yang saya baca diet keto ampuh untuk menurunkan berat badan, dan jika memang itu direkomendasikan bagaimana cara melakukannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sebelumnya sangat menarik sekali ya pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu ini. Saya akan perkenalkan dulu. Klien saya ini bernama Ibu Arindah. Beliau adalah salah satu dosen di perguruan tinggi swasta. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Ayu Srius Niar. Saya seorang ahli gizi. Saya direkomendasikan sebagai ahli gizi yang mengatasi masalah diet pada klien-klien saya. Saat ini saya bertugas di salah satu klinik Citra Sehat, dan saya sudah banyak menangani konsultasi klien-klien saya yang menanyakan terkait diet. Nah, salah satunya adalah diet keto yang ditanyakan oleh Ibu Arindah. Nah, baik Ibu, jadi sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan. Sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu, saya akan melakukan sedikit review atau menjelaskan kepada Ibu apa itu diet keto. Nah, diet keto itu adalah salah satu diet di mana kita mengonsumsi makan makanan dengan tinggi lemak namun dengan karbohidrat yang rendah. Mengapa demikian? Ya memang seperti itu prinsip kerjanya daripada diet keto. Nah, diet keto ini adalah mengandung sekitar 70-90% lemak yang dikonsumsi oleh kita, atau bisa disebut dengan 3-4 kali lebih besar mengkonsumsi lemak daripada karbohidrat. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu gambaran umum. Jadi intinya adalah diet keto ini dilakukan untuk penurunan berat badan atau tidak, itu sangat benar. Sangat berkaitan terhadap penurunan berat badan. Karena apa? Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa jadi awalnya itu diet keto ini digunakan untuk menangani penyakit epilepsi pada seorang pasien. Namun ada beberapa peneliti juga yang meneliti bahwa si diet keto ini itu ampuh dalam menurunkan berat badan itu, Bu. Nah, kalau misalnya Ibu bertanya apakah ini direkomendasikan atau tidak, saya tidak bisa menjawab itu direkomendasikan atau tidak, tapi yang jelas itu semua berasal dari diri kita masing-masing, berasal dari klien seseorang itu gitu, bagaimana menyikapi daripada diet keto itu. Nah, untuk apa direkomendasikan atau tidak, mungkin jika Ibu ingin menjalankan diet ini tentu akan ada efek positif dan ada efek negatif yang didapatkan. Nah, efek negatif dan positifnya itu apa? Yang pertama saya akan menjelaskan efek positifnya. Jadi jika Ibu ingin melakukan diet ini, maka efek positifnya itu sangat banyak, seperti pada bisa mengurangi resiko penyakit jantung, itu salah satunya. Kemudian bisa mengontrol kadar gula dalam darah, kemudian bisa mengatasi penyakit kelainan epilepsi juga bisa. Dan untuk efek negatifnya juga ada. Jadi tidak hanya efek positifnya, melainkan efek negatifnya juga ada. Itu bisa menyebabkan mual, kemudian rasa lelah, konstipasi, tekanan darah rendah, dan asam urat meningkat bagi orang yang memiliki penyakit atau riwayat asam urat, seperti itu, Bu. Nah, jika direkomendasikan itu tergantung dari diri orang itu masing-masing. Jika ingin menjalankan ya silakan. Saya akan bilang itu merekomendasikan, tetap dengan anjuran yang sesuai, tetap dengan konsultasi bersama ahli gizi untuk mengatur bagaimana cara melakukan diet ini dengan baik gitu. Tapi biasanya sih diet ini hanya berlangsung dalam jangka waktu pendek, tidak dalam jangka waktu panjang. Biasanya untuk diet ini hanya bisa dilakukan sekitar 2-3 minggu saja, atau maksimal 6-12 bulan. Sisanya itu
tetap kembali lagi ke pola konsumsi makanan sehat seperti biasanya gitu, dengan gizi seimbang tentunya. Ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian ada sayur dan buah, dan dengan porsi yang sudah disesuaikan gitu, Bu. Nah, untuk diet keto ini hanya didominasi makanannya tuh 75% dari hewani, 20% dari protein, dan 5% dari karbo. Sebenarnya baik atau enggak sih? Dan sayurannya cuma sedikit. Sebenarnya baik atau enggak sih? Ya tentu kalau konsep sehat, ya dalam konsep sehat tuh, dan itu menurut saya kurang tepat, karena kurang baik, karena ini ya tentu makan makanan yang baik itu adalah makan makanan yang memiliki gizi yang seimbang. Tapi jika ibu ingin melakukan diet ini, tentu yang seperti saya bilang tadi, ibu hanya bisa melakukan diet itu dalam waktu singkat saja, 2-3 minggu atau maksimal 6 bulan. Nah, setelah itu ibu kembali lagi ke dalam pola hidup sehat ibu dengan makan makanan yang gizi seimbang, tentunya dengan diimbangi dengan karbohidrat, protein, lemak yang cukup gitu, Bu. Nah, jadi tetap harus diatur dalam porsi makannya, mungkin secara bertahap, tidak langsung. Jadi semua secara bertahap, kayak misalnya biasa ibu mengkonsumsi makan dengan porsi 100 gram, mungkin bisa dikurangi menjadi 100 gram atau kurang dari 100 gram, seperti itu. Jadi semuanya bertahap. Nah, tujuan untuk diet ini apa? Ya untuk membakar lemak aja. Jadi tetap diimbangi dengan pola hidup sehat. Nah, setelah itu sudah berjalan, diet itu sudah berjalan, bisa dilakukan dengan pola hidup sehat seperti biasanya. Jadi untuk jangka panjang sebenarnya diet ini sangat tidak direkomendasikan, seperti itu, Bu. Tapi jika ingin dijalankan, boleh-boleh saja, namun tetap dengan panduan dan tetap dikontrol oleh ahli gizi atau nutrisionis yang tempat ibu mendatangi, seperti itu. Nah, begitu saja terkait konsultasi singkat pada kali ini. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Sangat bagus dan menarik sekali. Semoga informasi ini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat di luar sana, dan selamat menjalankan diet yang sudah direkomendasikan. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, Ibu bisa langsung tanya saja via WhatsApp atau email yang sudah tersedia kepada saya. Dan selamat menjalankan diet, hidup sehat, salam sehat dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya.